Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wajeli Buton, SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam pada SD Negeri 2 Liliali, Kecamatan Liliali, Kabupaten Buru, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 pada LPTK Universitas Abdul Muthalib Sangaji Ambon. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Oktober 2025, saya akan mempersembahkan video UKIN dengan tema berbakti kepada orang tua dengan metode pembelajaran problem based learning. Untuk itu, saya akan mempersembahkan video pembelajaran sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah anak-anak hari ini sudah sarapan? Sudah. Bagus. Lalu anak-anak hari ini pergi ke sekolah berpamitan kepada orang tua atau tidak? Berpamitan. Mencium kedua tangan orang tua atau tidak? Cium. Bagus. Sebelum kita mulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Kepala anak yang ditunjuk segera di depan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Sebelum itu ibu ambil absen dulu ya. Rahasia Umanelo, Hadir Bu. Aslan Buton, Hadir Bu. Amira, Hadir Bu. Naila Buton, Hadir Bu. Lafata Buton, Hadir Bu. Novianti Lapandewa, Hadir Bu. Divanti Buton, Hadir Bu. Nur Aini Buton, Hadir. Naifa Buton, Hadir Bu. Elisha Ravanda, Hadir Bu. Arsila Harisa, Hadir Bu. Nyaping Alu. Hadir Bu. Ayo sekarang berdiri lalu periksa tempat duduk. Apakah sudah rapi? Periksa kerapian. Hadir. Nah, sudah? Sudah rapi atau belum? Nah, cepat. Duduk kembali. Sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar merdeka, rakyat adil makmur sentosa, Di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, ibu bertanya dulu, apakah anak-anak mempunyai orang tua di rumah? Punya. Pintar. Jadi, apakah kalian sering membantu orang tua di rumah? Sering. Membantu seperti apa? Piring. Pintar. Menyapu halaman.
Ayo berikan aplaus. Jadi membantu orang tua di rumah itu seperti apa? Mencuci piring, terus membantu menyapu halaman, membersihkan tempat tidur. Sebelum itu, Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menjelaskan arti berbakti kepada orang tua. Yang pertama, sedangkan yang kedua menyebutkan ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga, menuliskan contoh perilaku berbakti di rumah. Dan yang keempat, menunjukkan sikap hormat, sayang, dan patuh kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai pelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu. Menyanyikan lagu berbakti kepada orang tua. Lalu berbakti kepada orang tua. Nada pelangi-pelangi. Berbakti pada orang tua, jangan kau membangkang, marilah berbakti, ingat perintahnya, jangan kau membangkang, karena mereka pintu surgamu. Lalu berbakti kepada Sekarang kita mulai ke materi pembelajaran. Materi yang pertama yaitu menjelaskan berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah sikap sayang, patuh, dan taat kepada ayah dan Ibu, ayah dan ibu sangat berjasa merawat, membesarkan, memberi makan, pakaian, pendidikan, dan kasih sayang. Berbakti kepada orang tua adalah kewajiban sekaligus ibadah yang dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri berbakti kepada orang tua. Yang pertama, berkata yang manis kepada orang tua. Yang kedua, taat kepada perintah ibu. Tiga, selalu mendoakan mereka. Ayo anak-anak di sini siapa yang tahu berdoa kepada kedua orang tua? Ayo berdiri ke depan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ta'ala bainana wa bainahum fil khair rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Ayo berikan aplaus kepada. Itu adalah doa dari kedua orang tua, yaitu Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang keempat yaitu menjaga nama
Monggo. Silakan saja. Baiklah, kalian sudah siap. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Qamah. Di saat sakratul mautnya, dia didera rasa sakit yang amat sangat dan berkepanjangan. Berhari-hari dia berada dalam keadaan dia dalam keadaan sekarang. Aku tidak tahu. Aku memerintahkan kepada sahabat itu untuk memanggilnya dan menghadap Nabi. Wahai adikku, saat ini putramu Al-Qamah sedang sakit. Aku kesini untuk menjemput. Tidak, aku tidak sudi datang ke rumah Al-Qamah. Dia bukan putraku lagi. Tapi keadaan Al-Qamah sangat menyedihkan. Dia telah sekarang. Apa kau tidak kasihan? Aku tidak peduli sebagaimana ia tidak kasihan dan peduli padaku. Bagaimana kalau dia meninggal? Biar saja dia meninggal dan menderita selamanya. Astagfirullahaladzim. Aku tidak peduli. Wahai Al-Qamah yang mulia, Rasulullah mengetahui kenapa engkau sampai demikian membenci Al-Qamah. Anak itu sudah menyakiti hatiku. Aku tidak bisa memaafkannya. Masih ada lagi ketika aku datang berkunjung ke rumahnya. Al-Qamah, bolehkah ibu mencicipi kue ini? Ibu lapar sekali. Maaf, kau ini pesanan istriku. Tapi Bagaimana kalau ibu menunggu sampai istriku pulang dari pasar? Tidak apa-apa dulu. terakhir aku pernah mengutus orang untuk memberikan pesan kepada Al-Qamah. Ini ada surat dari ibu. Al-Qamah, hari ini ibu tidak punya sesuatu yang bisa ibu makan. Bisakah kamu bantu ibu? Titipkanlah lewat orang yang mengantar surat ini. Wahai utusan ibu, tolong katakan kepada beliau, uang yang aku punya hanya cukup untuk makan keluargaku beberapa hari saja.
kalau begitu baiklah. Rasulullah sudah mendengar semuanya. Sekarang apakah engkau masih tetap pada pendirian wahai ibunda Allah? Aku tidak sudi untuk mengenalnya lagi. Betapa terperanjatnya Rasulullah dan para sahabatnya tatkala mendengar pernyataan Ibu Alqamah yang tidak mengakui Alqamah sebagai anaknya. Sang ibu benar-benar marah dan sakit hati. Akhirnya dengan pertimbangan untuk meringankan azab atas Alqamah di akhirat kelak, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk melakukan sesuatu yang tidak disangka-sangka oleh sang ibu. Wahai Abu, Rasulullah memerintahkan kita untuk mengumpulkan kayu bakar. Kayu bakar? Untuk apa? Untuk apa kayu bakar itu? Kayu bakar? Untuk membakar anakmu, Alqamah. Mengapa dia hendak dibakar? Iya, agar dia merasakan panasnya api dunia saja daripada panasnya api neraka. Tidak adakah cara lain? Itu yang terbaik. Saksikanlah yang dilakukan Rasul di bumi serta semua yang hadir di sini. Sungguh aku telah meridhoi dan memaafkan Alqamah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Jadi kalian sudah nonton video atau sudah? Sudah. Dari kisah Alqamah ini, apakah ada yang anak Alqamah ini menunjukkan sikap berbakti kepada orang tua? Iya. Karena apa? Berdosa. Karena Alqamah sudah menyakiti hati Iya. Apakah penting? Tidak. Apakah penting berbakti kepada orang tua? Penting. Apakah penting berbakti kepada orang tua? Penting. Karena itu adalah perintah agama. Jalan untuk mendapatkan ridha Allah dan cinta yang telah mereka berikan sejak kita lahir. Nah, berikan aplaus. Itu adalah penting berbakti kepada orang tua. Sekarang ibu akan membagikan LKPD.
Ya. Anak-anak, sudah selesai atau belum? Sudah. Kalau sudah, Ibu persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ayo, kelompok 1 dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Asila Harisa. Nama saya Ahmad Haributan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil dari diskusi kami tentang materi apa arti berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah sikap sayang, patuh dan taat kepada ayah dan ibu. Karena ayah dan ibu sangat berjasa merawat, membesarkan, memberi makan, pakaian, pendidikan, kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berikan aplaus kepada kelompok. Berikut kelompok 2. Ibu persilakan untuk presentasikan hasil diskusi. Kepada kelompok 2 Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyaping Ali. Perkenalkan, nama saya Rifan Fitri. Kami dari kelompok 2. Berdasarkan hasil diskusi kami dari kelompok 2 dengan materi 3 ciri anak yang berbakti kepada orang tua sebagai berikut. 1. Berkata lemah lembut kepada orang tua. 2. Taat kepada perintah ayah dan ibu. 3. Selalu mendoakan mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berikan aplaus. Sekarang kelompok ketiga, Ibu persilakan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi. Kepada kelompok 3, dipersilakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naifah Buton. Perkenalkan, nama saya Lafata Buton. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang apa akibat jika tidak berbakti kepada orang tua. 1. Mendapat dosa besar. 2. Amal baik bisa gugur. 3. Jauh dari rahmat Allah. 4. Mendapat murka Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Kesimpulan dari materi yang Ibu ajar tadi itu. Kesimpulan dari materi itu yaitu berbakti kepada orang tua adalah amal yang sangat mulia dan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak soleh dan salehah selalu patuh, hormat dan sayang kepada orang tua. Apakah kalian senang hari ini? Senang. Apakah kalian senang hari ini? Senang. Kelompok 1, senang atau tidak? Senang.
tidak memaafkan Alqamah. Karena ridha orang tua itu, murka orang tua itu dapat membawa berkah kepada anak. Dan kalian tahu bahwa anak-anak itu tidak boleh menyakiti hati ibu atau hati orang tua, karena surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Jadi jangan pernah menyakiti hati orang tua. Yang pertama itu apa? Ibu. Jadi kesimpulan ini yaitu berbakti kepada orang tua adalah amal yang sangat mulia dan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, anak saleh dan salehah selalu patut, hormat dan sayang kepada orang tua. Jadi anak-anak jangan lupa untuk minggu depan kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu berbakti kepada guru dan orang lain. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Tapi sebelum itu kita berdoa untuk menutup materi pada hari ini. Kepada Pak Terbergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri innal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Sudah selesai. Jadi Ibu ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.